malam malam Selasa bersama Ustadz Hanif dengan kitab Sirah. Pada para peserta sekalian, harap untuk menyiapkan alat tulis dan buku untuk mencatat faedah-faedah yang akan diberikan oleh Ustadz Hanif. Dan untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Hanif, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada halaman ke-75. Ya. Faslun fi auladihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muallif rahimahullahu taala mengatakan wa lahu sallallahu alaihi wasallam minal banina salasah. Nabi Muhammad SAW memiliki 3 putra, ya, yaitu Al-Qasim wa bihi kana yukna, dan dengan nama Al-Qasim Rasul diberi kunyah, yakni Abul Qasim. Ya. Wulida bi Makkah qabla nubuwwah. Al-Qasim lahir di Makkah sebelum beliau menjadi Rasul, sebelum nubuwah. Wa mata biha wa huwa ibnu sanatain. Dan ibu Al-Qasim ini, Al-Qasim meninggal ketika ia berusia 2 tahun. Hingga dikatakan oleh seorang ulama, maqala Qatadah rahimahullah, Al-Qatadah mengatakan asya hatta masya. Al-Qasim ini hidup, ya, sampai ia bisa berjalan, ya, lalu meninggal. Ya. Nah, putra yang lain adalah Abdullah. Ya. Abdullah wa yusamma At-Tayyib wa Tahir. Abdullah juga dinamakan At-Tayyib atau At-Tahir, ya, julukannya. Li'annahu wulida fil Islam. Karena Abdullah ini lahir, ya, setelah Nabi diutus. Setelah Rasul diutus menjadi seorang nabi, sehingga dikarenakan beliau lahir dalam keadaan Islam, maka Abdullah diberikan nama atau diberikan gelar At-Tayyib atau At-Tahir. Waqila, ada yang menyatakan di antara para ulama, ya, inna At-Tahir wa At-Tayyib ghairuhu. Ya, ada yang mengatakan nama At-Tayyib dan At-Tahir ini anak selain Abdullah, bukan Abdullah. Namun muallif merajihkan yang pertama lebih sahih, yakni Abdullah adalah At-Tayyib dan At-Tahir. Ya, ini pendapat yang lebih tepat. Ya, kata sahih al-awwal. Kata muallif mengatakan pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama yang menyatakan bahwasannya At-Tayyib adalah Abdullah atau At-Tahir adalah Abdullah. Kemudian putra yang lain adalah Ibrahim. Ibrahim. Ya, wulida bil Madinah. Beliau lahir di Madinah. Wa mata biha sanah asyar. Dan meninggal pada tahun 10. Ya, tahun ke-10 Hijriah. Wa huwa ibnatu sab'a asyar syahran atau thamaniyata syahr. Ya, mati beliau meninggal, Ibrahim meninggal ketika berusia
17 atau 14 bulan. Nah, masih kecil. Dan tentang kisah ya, meninggalnya Ibrahim, ya, ada hadis yang masyhur ya, ketika Ibrahim meninggal, ya, Nabi memberitahukan ya, dari wahyu bahwasanya ya, inna lahu murdi'an fil jannah. Ya, karena Ibrahim itu meninggal sebelum sempurna susuan. Masa susuan kan 2 tahun ya kan. Masa susuan Ar-Radha'ah kan 2 tahun, dan Ibrahim meninggal sebelum sempurna masa susuan. Baru sekitar 17 bulan sudah meninggal, maka Rasul memberi kabar gembira ya tentang Ibrahim, putra beliau, bahwa Ibrahim memiliki apa? Susuan di surga ya. Menyusu di surga. Nah, ya, belum menyempurnakan susuannya di surga. Yukamilan wada'u fil jannah, belum menyempurnakan susuannya di surga. Nah, kemudian wakila, ada pendapat yang lemah di sini ya, ketika Walih mengatakan wakila, ini isyarat pada pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Wakila ada yang menyatakan kan lalu ibn ya. Beliau juga, Rasul juga punya anak laki-laki yuqal lahu, yang dinamakan Abdul Uzza. Kan tadi sudah kita sebutkan nama-namanya, Al-Qasim, Abdullah, juga Ibrahim. Ya. Ketiganya putra Nabi SAW. Kemudian ada yang menyatakan di antara pakar sejarah, Nabi juga punya anak namanya Abdul Uzza. Nah, na'udzubillah, ya, ini waqad tahharallahu azza wa jal min dzalika wa 'adahu minhu. Dan Allah, beliau membantah, ya, mu'allif membantah pendapat ini dengan mengatakan ya, Allah telah mensucikan ya, dari hal tersebut. Ya, ini Abdul Uzza, ini abdul penghambaan kepada Uzza, ya, nama berhala jahiliyah, na'udzubillah. Tidak mungkin ya. Na'udzubillahi min dzalik. Yani Allah telah selamatkan beliau dari kesyirikan. Bahkan sebelum beliau menjadi rasul. Nah, yani Allah Ta'ala telah mensucikan nabinya alaihi salatu wassalam daripada penamaan yang syirik. Yani penyembahan kepada berhala. Penghambaan kepada berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini ya, muhaqqiq kitab ini mengatakan la yu'raf, enggak diketahui ya Nabi itu punya anak selain 3 ini, yang putra ya. Yang putra hanya 3. Enggak diketahui ada anak yang lain selain 3 ini. Yang putra Al-Qasim, Abdullah, yaitu dinamakan At-Thayyib atau Tahir, dan Ibrahim. Nah, maka di sini pendapat yang mengatakan Nabi punya anak yang keempat, anak putra yang keempat, Abdul Uzza, ini pendapat yang batil. Pendapat yang keliru, yang sangat jelas kesalahannya. Nah, dan Ibrahim ini adalah putra dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah adalah seorang budak ya, hadiah dari penguasa Mesir Al-Muqawqis ketika Rasul mengirim surat kepada Al-Muqawqis ya, gelar untuk penguasa Mesir. Ketika menyeru pada Islam kepada mereka, maka penguasa Mesir menerima apa? Menerima ajakan beliau masuk Islam dan memberikan hadiah ya, budak yang cantik jelita ya, namanya Maria Al-Qibtiyah, dan dari budak ini lahirlah Ibrahim. Lahirlah anak atau putra yang bernama Ibrahim. Nah, kemudian sekarang beberapa putri Nabi SAW, al-banat. Ya. Di antara putri Nabi SAW adalah Zainab bintu Rasulullah SAW. Ya. Tazawwajaha Abul As ibn Rabi ibn Abdul Uzza ibn Abdul Syams. Zainab menikah dengan Abul As ibn Rabi, ya, yang ia merupakan anak dari bibinya
anak dari bibinya, bibi dari jalur ibu. Ya. Wa ummuhu, ibu dari Abul As adalah Halah bintu Khuwailid. Karena ya Khadijah ya, bintu Khuwailid adalah ya, istri Nabi SAW. Khadijah bintu Khuwailid adalah istri Nabi SAW. Ini Halah bintu Khuwailid, saudara perempuan dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Waladat lahu Aliyan. Ya, Zainab dan Abul As bin Rabi ya, menikah kemudian memiliki anak bernama Ali. Ali. Ya. Mata saghiran, Ali meninggal ketika masih kecil. Kemudian anak yang lain bernama Umamah. Umamah ya, cucu Rasulullah SAW, ya, allati hamalaha Nabi SAW di salat, yang cucu yang sering Nabi bawa ketika salat, sering beliau gendong ketika salat, sallallahu alaihi wasallam. Wa balaghat, nah, hatta tazawwajaha Ali ba'da mauti Fatimah, sampai ia telah balik dan telah dewasa dan dinikahi oleh Ali ya, setelah kematian Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian putri beliau yang lain adalah Fatimah ya, bintu Rasulullah SAW. Fatimah ya, kita tahu bersama ya, tazawwajaha Ali bin Abi Thalib. Beliau menikah dengan Ali bin Abi Thalib ya. Fawaladat lahu ya, kemudian punya anak Al-Hasan wal Husain dan Muhassinan. Ya, Al-Hasan, Al-Husain juga namanya Muhassinan, Muhassin. Mata saghiran, mati ketika masih kecil. Kemudian Ummu Kulthum, anak yang lain Ummu Kulthum. Ya, tazawwajha Umar bin Khattab. Ummu Kulthum ini ya, anak dari siapa? Fatimah dan Ali. Ketika dewasa, tazawwajha, beliau dinikahi oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Anak yang lain dari siapa, dari Fatimah dan Ali adalah Zainab. Zainab. Kemudian tazawwajha, kemudian dinikahi oleh Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Thalib. Sehingga kita tahu di sini ada berapa anak dari Fatimah dan Ali? Ada Al-Hasan, Al-Husain, Muhassin, Ummu Kulthum dan Zainab. Zainab bintu Ali. Ya. Nah, sehingga ya, nama Zainab itu sangat banyak ya. Zainab itu enggak cuma istri Rasul, ya. Ada Zainab putri Rasul, ya, anak putri beliau. Ada Zainab istri Rasul. Ada Zainab cucu Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak putri berikutnya, ya, putri Nabi yang lain adalah Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazawwaja, ya, dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ya. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma, ya. Famat indah, dan Ruqayyah meninggal ya ketika menikah dengan Utsman, yakni dalam pangkuan Utsman. Meninggal ketika Utsman masih hidup. Setelah Ruqayyah meninggal, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum. Ini yang ketiga. Ya. Putri Nabi yang ketiga, Ummu Kulthum. Setelah tadi kita katakan Zainab bintu Rasulillah, Fatimah bintu Rasul, Ruqayyah bintu Rasul, kemudian yang keempat Ummu Kulthum bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ruqayyah meninggal, maka Utsman menikahi Ummu Kulthum, putri Nabi yang lain. Ya. Hamatat indahu, juga sama. Ummu Kulthum juga meninggal ketika Utsman masih hidup. Sehingga Utsman menikahi dua putri Rasul, keduanya meninggal ketika Utsman masih hidup. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa waladat Ruqayyah ibnan. Ya, ketika Ruqayyah menikah dengan Ali atau menikah dengan Utsman, melahirkan anak laki-laki, ya, fasammahu Abdullah, ya.
yang dinamakan Abdullah. Dan dengan nama ini ya maka yukna Utsman diberi nama kunyah. Ini Abu Abdullah Utsman bin Affan. Ada berapa ini? Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Ya, kata muallif, fal banatu arba'un bila khilaf. Para ulama tidak khilaf, tidak berselisih tentang 4 putri ini. Merupakan anak perempuan Nabi SAW. Ya, fal arba' bila khilaf. Tentang laki-laki, anak laki-laki, anak putra beliau, ini ulama khilaf. Ya. Kalau tentang anak perempuan beliau, ulama sepakat hanya ada 4, yaitu Zainab, Fatimah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Bila khilaf, tanpa ada khilaf di antara ulama, sudah ijma. Ya, adapun anak laki-laki ada sedikit khilaf. Ya. Namun muallif mengatakan sahih, pendapat yang benar fil banin tentang putra Nabi ada 3 saja. An-naun thalatha. 3 siapa mereka? Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Ya. Kalau diurutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil, ya awwalu ma wulid lahu, yang paling tua di antara putra-putri Rasul yaitu Al-Qasim. Di antara yang paling besar dari putra atau putri Rasulullah SAW adalah Al-Qasim, kemudian thumma Zainab, thumma Ruqayyah, Al-Qasim kemudian Zainab, lalu Ruqayyah, kemudian thumma Fatimah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian fil Islam, ya, kemudian lahir 2 anak yang lahir ketika sudah datang masa keislaman, Abdullah dan Ibrahim di Madinah. Lahir 2 anak, ya, 2 putra, Abdullah dan Ibrahim, ya, lahir ketika sudah datang masa Islam, ada di Madinah. Wa auladuhu kullu min Khadijah. Seluruh putra-putri Rasulullah SAW ini semuanya dari istri beliau Khadijah. Seluruh putra-putri Nabi Muhammad SAW lahir dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Kecuali Ibrahim, ya. Fa innahu min Maril Qibtiyah, ya. Ibrahim adalah anak dari budak, ya, Maria Al-Qibtiyah. Nah, wa kullu matu qablahu illa Fatimah, dan seluruh ya anak-anak Nabi SAW, seluruh putra-putri beliau ini meninggal sebelum Nabi. Ini mereka semuanya meninggal ketika Rasul masih hidup. Semuanya mereka itu meninggal ketika Rasul masih hidup. Dan bagaimana beratnya cobaan Nabi Muhammad SAW. Beratnya cobaan Rasul, kecuali Fatimah, ya. Fatimah ini pengecualian karena Fatimah meninggal setelah Nabi meninggal. Ya, semuanya itu, semua putra-putri Rasul ini meninggal sebelum Nabi, meninggal ketika Rasul masih hidup, kecuali Fatimah. Ya, illa Fatimah fa innaha 'ashat ba'dahu 6 asyhur. Karena Fatimah itu masih hidup sepeninggal Nabi selama 6 bulan. Yani ketika Rasul wafat, ya, Fatimah masih hidup. 6 bulan setelahnya Fatimah kemudian meninggal. Nah, intah, ya, selesai pembahasan dari pasal tentang beberapa putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk bab berikutnya. Nah, faslun fi hajjihi wa umarihi. Pasal tentang haji dan umrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawah Hammam ibn Yahya an Qatadah, ada riwayat dari Qatadah, seorang tabi'in yang mulia, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, ya, rahimahullah. Kalau ia mengatakan, qultu li Anas, aku berkata pada Anas bin Malik, kam hajjun Nabi SAW min hajjah, berapa kali Nabi haji sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Anas, hajjatun wahidah, Rasul hanya haji cuma sekali. Wa tamara arba'u umrat, ya. Dan beliau umrah 4 kali. Ya. Lalu Anas merinci, yaitu pertama
umratun Nabi SAW hina saddahul musyrikun anil bait. Yang pertama, umrah Nabi ketika orang-orang musyrikin menghalangi beliau dari kota Makkah, dari Baitullah, ya. Wal umrah tsaniyah haitsu salahuhu min al-amal muqbil. Umrah yang kedua ketika Rasul berdamai dengan orang musyrikin pada tahun berikutnya. Dan juga umrah ketika Rasul mengadakan perjanjian damai dengan orang musyrikin Quraisy di Makkah pada tahun berikutnya. Beliau juga umrah. Yang ketiga umrah minal Ji'ranah haitsu qassama ghanimah Hunain fi dzil qa'dah. Yang ketiga umrah dari Ji'ranah, ini batas atau miqat atau tanah halal, ya, dari kota Makkah, Ji'ranah. Ketika Rasul membagi ghanimah perang Hunain pada bulan Dzulqa'dah. Yang berikutnya umratu ma'a hajjihati, umrah beliau ketika haji. Sahih muttafaq alaih, ini semua hadisnya sahih, ya muttafaqun alaih. Kemudian ada hadza ba'da qudumi bil al-Madinah, ini ya, hadza ba'da, ini setelah Rasul hijrah ke Madinah, ya. Jumlah tadi itu, ya, Rasul haji cuma sekali, umrah 4 kali. Ini dihitung setelah Rasul hijrah ke Madinah, ya. Nah, setelah Rasul hijrah ke Madinah, itu hitungannya. Haji sekali, umrah 4 kali. Wa ma hajja bi Makkah wa tamara falam yukhfad. Adapun jumlah haji dan umrah beliau ketika masih di Makkah, maka enggak terhitung, enggak dihafal dalam riwayat. Ini sangat banyak karena orang Makkah, ya, haji umrah sewaktu-waktu. Ya, mereka punya banyak kesempatan. Sehingga di sini kata mu'allif, adapun haji umrah Nabi ketika masih di Makkah belum hijrah, maka enggak dihafal dari riwayat yang ada. Di sini ada faedah dari muhakkik. Nah, ada telah sabit dalam riwayat sahih, dalam as-sahihain, Al-Bukhari dan Muslim, juga riwayat yang lain, bahwa Nabi SAW pernah haji ketika di Makkah sebelum hijrah. 6. Ya. Sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu mengisahkan ketika itu, ya, qala adlaltu ba'iran li. Aku pernah kehilangan unta milikku. Ya. Fadhabtu atlubuhu yauma Arafah. Maka aku pergi mencari unta tersebut, ya, pada hari Arafah. Ya. Fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam waqifan di Arafah. Aku melihat Nabi sedang wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Nah, kapan, ya, peristiwa tersebut terjadi? Ya, ketika siapa? Sahabat tersebut kehilangan ontanya, kemudian mencarinya dan melihat Rasul sedang wukuf di Arafah. Dalam kitab Fathul Bari, ya, syarah Sahih Bukhari, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan rahimahullah, anna waqfatan Nabi sallallahu di Arafah al-madhkurah fil hadis innama hiya qabla al-hijrah. Al-Hafidz menjelaskan bahwasanya wukuf Nabi di Arafah dalam hadis tersebut terjadi sebelum hijrah. Sebelum hijrah ke Madinah, ya, masih di Makkah. Ini tambahan faedah. Nah, waladhi hajjatul wada' wada'an nas fiha. Ya. Dan haji beliau adalah yang sekali itu adalah haji wada', haji perpisahan, ketika beliau mengucapkan perpisahan pada para sahabatnya, para manusia, dengan mengatakan wa qala asa ala tarawni ba'da 'ami hadza. Barangkali kalian tidak bisa melihatku lagi setelah tahun ini. Ya, ini Rasul merasa sudah dekat ajalnya, sehingga ketika haji wada', ya, beliau berucap ucapan perpisahan pada para sahabat. Ya, barangkali kalian tidak melihatku, tidak berjumpa denganku setelah tahun ini, sehingga dikenal dengan istilah haji al-wada'. Dalam riwayat yang lain disebutkan
fa inni la adri la'alli la hujju ba'da hajjati hadhihi. Aku tidak tahu, barangkali aku tidak haji setelah hajiku ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Aku tidak tahu, barangkali aku tidak menjumpai kalian setelah tahun ini. Nah, hadza Allah taala alam bissawab. Masih ada waktu? Masih ya? Kita lanjutkan. Ya. Faslun fi ghazawati sallallahu. Pasal tentang peperangan yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi 25 ghazawah. Hadha huwa al-masyhur. Rasul pernah berperang, ya. Beliau ikut berperang, ya. Beliau sendiri ikut berperang sekitar ada 25 peperangan. Ini yang masyhur. Ini pendapat dari Muhammad bin Ishaq, ya. Shahibus Sirah, ya, Sirah bin Ishaq, ya. Abu Ma'syar, juga Musa bin Uqbah dan yang lainnya. Ini kata pakar sirah. Wakil ada pendapat yang lain mengatakan ghaza 27. Rasul berperang sebanyak 27 peperangan. Beliau juga mengutus al-bu'uth was-saraya 50 aw nahwiya. Beliau mengutus utusan, juga mengutus pasukan-pasukan, ya, sebanyak 50 kali atau bilangan semisalnya. Walam yuqatil illa fi 90. Hanif. Nah. Gimana? Gimana, Mas? Lanjut. Lanjut Ustaz. Afwan, yang tadi siapa yang bicara Afwan? Nah. Oh, ada anak kecil. Barakallahu fiik. Walam yuqatil illa fi 90. Dan beliau tidak ikut berperang, ini membunuh. Yakni Rasul ikut berperang, ikut melawan musuh, terjun ke medan perang, ya. Beliau terjun hanya pada 9 peperangan. Beliau kan Nabi. Ya, para sahabat biasa di depan barisan melindungi Rasulullah SAW. Khawatir Rasul terbunuh, sehingga para sahabat di depan menghalangi orang kafir dari serangan pada Rasulullah SAW. Dan Nabi itu ikut berperang, ya, ikut membunuh, ikut berperang melawan musuh, menyerang musuh, ya, hanya pada 9 perangan. 6. Atau ada riwayat sini sebagai dalil dalam Sahih Muslim nomor 1 ada footnote dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Ada riwayat menyebutkan bahwasanya ya peperangan yang ada pada masa Rasul itu ada sekitar 21 peperangan atau semisalnya. Kenapa kok beda-beda? Ada yang mengatakan 21 peperangan. Ada yang menyatakan berapa tadi? 27 peperangan. Ada yang mengatakan 25 peperangan. Ya. Sini muhakkik ya menjelaskan ya kenapa mereka berbeda dalam membilang atau menghitung bilangan perangnya, karena anna ba'dahum rubbama damaja al-ghazawain ismun bi ismin wahid. Karena kadang ya sebagian ulama dua perang ya dihitung satu perang dengan satu nama. Atau yang lain yaj'aluna al-ghazawat akthar min ismin. Menjadikan satu perang dengan macam-macam nama, dihitung lebih dari satu. Ya, karena yang beda tempat, beda waktu, sehingga ketika menghitungnya berbeda-beda. Ada yang satu perang, ya dihitung banyak perang, lebih dari satu, atau kadang dua perang, ya digabung jadi satu, hitungnya dengan satu perang. Ya, sehingga kadang ulama beda-beda dalam menentukan bilangan ya, jumlah perang Nabi SAW. Nah, kemudian dan Nabi ya, hanya ikut perang, hanya terjun medan perang, ikut membunuh, ikut menyerang hanya pada 9 peperangan. Itu perang Badar, perang Uhud, Al-Khandaq, ya.
perang lawan Bani Quraidah, ya. Perang Bani Al-Mustalik, perang Khaybar, Fathu Makkah, perang Hunain dan perang Taif. Ya. 9 perang yang Rasul ikut terjun. 9 perang. Dan di sini ada yang unik, ya. Syekhul Islam menjelaskan la yu'lam, ya. Enggak diketahui, ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, itu kalau telah membunuh kecuali pada perang Uhud. Nabi itu tidak pernah membunuh ketika perang. Tidak pernah membunuh musuh ketika perang kecuali pada perang Uhud. Ya. Beliau hanya membunuh 1 orang, yakni Ubay bin Khalaf. Ya, yang lainnya tidak pernah. Ya. Selama beliau perang berapa kali? Ya, puluhan kali. Ya, beliau tidak pernah membunuh. Ya, hanya berperang, nggak membunuh kecuali sekali saja beliau pernah membunuh orang kafir, yaitu apa? Ubay bin Khalaf. Nah, la'anahullah. Nah, waqad qila, ya, ada yang menyatakan, ya, innahu qatala biwadil qura. Beliau juga ikut perang, ya, di Wadil Qura. Juga fil ghabah, ya. Di ghabah, al-ghabah ini bukan hutan, ya. Ghabah itu nama tempat. Dalam kitab Mu'jamul Buldan sebutkan Wadil Qura dan ghabah ini 2 tempat antara Syam dan Madinah, ya. Lebih dekat dengan Madinah. Juga pada perang Bani Nadir. Ada yang mengatakan beliau juga ikut berperang di Wadil Qura, ya, Al-Ghabah dan di Bani Nadir. Sallallahu ta'ala alam shawab. Ya, sedikit tentang beberapa peperangan yang pernah Rasul SAW ikuti. Ya, dan juga kita bahas juga tadi beberapa putra-putri beliau SAW. Semoga bermanfaat. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada teras berikutnya. Wa naktafi bihadzal qadar. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi faedah-faedah yang diberikan oleh Ustadz Hanif. Bagi yang memiliki pertanyaan bisa menanyakan lewat kolom komentar atau menyalakan mikrofonnya. Baik. Sudah azan, Mas? Di sini sudah azan. Oh. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan kajian malam hari ini. Semoga dengan faedah-faedah tadi kita bisa lebih mengenal Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarga beliau radhiyallahu anhum, dan juga semoga kita termasuk dari umat beliau yang bisa meminum air dari telaga beliau pada hari kiamat kelak. Sekian cukup dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau apapun itu yang menyinggung antum semua. Kita tutup kajian malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.